Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Oke teman-teman, hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman yaitu tentang perubahan wujud benda. Namun sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda yang terjadi akibat melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau menyerap kalor yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Oke teman-teman, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Adapun contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang keempat, yaitu coklat batangan yang akan meleleh jika kita panaskan. Nah, yang kelima yaitu lilin yang akan meleleh jika kita panaskan atau kita bakar. Oke, perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Yang ketiga, pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat atau membeku. Yang keempat, minyak goreng yang akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Nah, yang kelima, pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Oke teman-teman, perubahan wujud selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi gas.
Menguap terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Adapun contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, menjemur baju. Baju yang basah yang kita jemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Lama-kelamaan akan kering ikan asinnya, teman-teman. Yang ketiga yaitu saat memasak air. Air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang, teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Nah, yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Yang keenam yaitu parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang, teman-teman. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Adapun contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas. Ternyata bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu disebut dengan peristiwa mengembun. Yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Itu karena peristiwa mengembun. Yang ketiga yaitu terjadinya embun di pagi hari. Yang keempat yaitu titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi gas. Adapun contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kapur barus atau kamper yang disimpan di dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan lemari pun akan menjadi harum. Itu karena kapur barus menguap menjadi gas. Yang kedua yaitu perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat yang ketika ditempatkan di tempat terbuka ia akan mengeluarkan asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau menghablur atau disebut juga dengan deposisi. Artinya peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi benda padat. Adapun contoh dari peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman, kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal. Yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Dan contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida
yang berubah wujud menjadi padat. Oke teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami perubahan wujud benda, Umi sudah merangkum dalam bentuk segitiga dalam wujud ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Perhatikan panahnya ya teman-teman. Ketika benda cair membeku, ketika panah dari padat ke cair yaitu mencair, lalu dari padat ke gas itu menyublim, sedangkan dari gas ke padat itu disebut mengkristal, lalu panah dari cair ke gas itu disebut dengan menguap, sedangkan dari gas mencair yaitu disebut mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya diakibatkan oleh melepaskan kalor, sedangkan panah yang berwarna merah berarti menerima kalor atau menyerap kalor. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, mencair, lalu menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya materi pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.